Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang wanita yang hidup di bawah kekuasaan seorang tiran yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Bayangkan bagaimana setiap hari dia harus berhadapan dengan kekejaman dan kesombongan sang raja. Namun hatinya tetap teguh dalam keimanan kepada Tuhan yang sebenarnya. Inilah kisah Asiyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun Ramses II, salah satu wanita paling mulia yang pernah diceritakan dalam sejarah Islam. Mari kita telusuri lebih dalam perjalanan hidup seorang wanita luar biasa ini. Bagaimana Asiyah menghadapi tirani Fir'aun, bagaimana dia mempertahankan imannya dalam situasi yang paling sulit, dan apa yang membuat namanya begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka simak video ini hingga selesai, jangan sampai ada yang terlewatkan. Asiyah binti Muzahim berasal dari keturunan bangsawan di Mesir dan dikenal memiliki kecantikan serta kebaikan hati yang luar biasa. Dalam perjalanan hidupnya, Asiyah mengalami berbagai ujian dan cobaan, terutama setelah menikah dengan Fir'aun, raja yang dikenal kejam dan sombong. Asiyah terkenal karena keberaniannya menolak menyembah suaminya, Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun yang marah karena penolakan tersebut bahkan memerintahkan penangkapan dan penyiksaan terhadap orang tua Asiyah. Namun, meskipun menghadapi ancaman dan tekanan yang begitu besar, Asiyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini bermula ketika Fir'aun kehilangan istrinya dan merasa kesepian, sehingga ia memutuskan untuk mencari istri baru. Suatu hari, Fir'aun memerintahkan salah seorang menterinya yang bernama Haman untuk melamar seorang perempuan yang bernama Asiyah. Ketika Fir'aun pertama kali melamar Asiyah, dia menolaknya dengan tegas. Asiyah menyadari bahwa Fir'aun adalah seseorang yang memiliki sifat yang buruk, kejam, dan mengaku sebagai Tuhan. Penolakan ini membuat Fir'aun sangat marah. Sebagai seorang raja yang terbiasa mendapatkan apapun yang diinginkannya, Fir'aun tidak bisa menerima penolakan tersebut. Fir'aun yang marah atas penolakan Asiyah kemudian memerintahkan tentaranya untuk menangkap orang tua Asiyah dan menyandera mereka. Orang tua Asiyah dipenjara dan disiksa sebagai bentuk tekanan agar Asiyah mau menerima lamaran Fir'aun. Fir'aun berusaha menggunakan cara-cara kejam ini untuk memaksa Asiyah tunduk pada keinginannya. Melihat penderitaan yang dialami oleh orang tuanya, Asiyah akhirnya menerima lamaran Fir'aun demi menyelamatkan mereka. Namun, penerimaan ini bukanlah tanda kelemahan atau kekalahan. Asiyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dia harus hidup bersama seorang tiran. Meskipun menikah dengan Fir'aun, Asiyah tidak pernah kehilangan keimanannya. Dia tetap menyembunyikan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari suaminya yang mengaku sebagai Tuhan. Hubungan mereka adalah hubungan yang dipenuhi dengan ketegangan spiritual, di mana Asiyah selalu menjaga jarak dalam hal keimanan dari suaminya. Dalam kehidupan sehari-harinya, setelah menikah dengan Fir'aun, Asiyah binti Muzahim hidup dalam lingkungan istana yang penuh dengan kemewahan, tetapi juga ketidakadilan dan kezaliman. Meskipun berada di tengah kemewahan, Asiyah tetap menunjukkan keteguhan hati dan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah seorang wanita yang berani dan tidak gentar meskipun di bawah ancaman dari suaminya sendiri. Asiyah tidak pernah tunduk kepada Fir'aun dalam hal akidah, dan ini menunjukkan betapa kuatnya iman dan tekadnya. Asiyah adalah seorang wanita yang secara diam-diam beriman kepada ajaran Nabi Musa alaihissalam. Dia menyembunyikan keimanannya dari Fir'aun karena saat itu Fir'aun mengaku sebagai Tuhan yang wajib disembah oleh semua orang. Fir'aun, suaminya, terkenal sangat kejam dan tidak segan-segan melakukan apapun terhadap orang yang menolak menyembahnya. Wajar saja jika Asiyah menyembunyikan keimanannya karena jika Fir'aun mengetahuinya, nyawanya akan terancam. Mirip dengan kisah Masyito, tukang sisir putri Fir'aun yang juga menyembunyikan keimanannya dari Fir'aun. Ketika Masyito ketahuan beriman kepada Allah,
dia dihukum dengan kejam bersama anak-anaknya. Mereka pun dihukum dengan Fir'aun dengan cara digoreng hidup-hidup. Asiyah juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak memberitahukan hal ini kepada Fir'aun. Ketika Fir'aun membunuh Masyito dan anak-anaknya karena tidak mau menyembahnya, Asiyah tidak bisa lagi menahan kemarahannya. Asiyah marah besar kepada suaminya dan berkata, "Celakalah engkau wahai suamiku, alangkah beraninya engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Fir'aun pun kaget mendengar istrinya menyebut nama Allah, persis seperti yang dikatakan oleh Masyito. Fir'aun pun marah besar dan memerintahkan Asiyah untuk menarik kata-katanya. Namun Asiyah dengan tegas menolak dan berkata, "Kalaupun aku harus kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak mau." Mendengar hal ini, Fir'aun semakin marah dan mengusir Asiyah dari hadapannya. Keesokan harinya, Fir'aun mengumpulkan semua pejabat Mesir dan bertanya, "Bagaimana pendapat kalian tentang Asiyah binti Muzahim?" Mereka menjawab dengan pujian, mengakui bahwa Asiyah adalah wanita yang baik. Namun Fir'aun kemudian berkata, "Tapi ketahuilah, dia telah menyembah Tuhan selain diriku." Mendengar ini, para pejabat Mesir menyarankan bahwa Asiyah harus dihukum mati jika ia tidak mau kembali menyembah Fir'aun sebagai Tuhan. Akhirnya, Asiyah ditangkap, diikat di sebuah batu, dan dibawa ke tengah padang pasir yang sangat panas. Fir'aun beranggapan bahwa jika Asiyah dibiarkan terikat di bawah terik matahari, dia akan meminta tolong dan bersedia kembali menyembah Fir'aun. Selama Asiyah ditinggalkan sendirian di padang pasir, Nabi Musa datang kepadanya sebagai ibu angkat Nabi Musa. Asiyah mendengar Musa membisikkan di telinganya, "Allah tidak akan melimpahkan rasa sakit kepadamu." Ketika Fir'aun kembali dengan pasukannya, dia bertanya lagi siapa yang patut disembah, Allah atau dirinya. Karena keimanan yang kuat di hati Asiyah, dia menjawab, "Tidak ada Tuhan selain Allah yang patut disembah." Mendengar jawaban ini, Fir'aun semakin marah. Dia menyiksa Asiyah dengan memukulinya secara brutal di bawah terik matahari, memaksanya untuk murtad. Namun, Asiyah tetap teguh dan menolak untuk mengingkari Allah. Selama penyiksaan, pakaian Asiyah terlepas sebagian, tetapi dia tidak merasakan sakit karena kata-kata Nabi Musa. Malahan, ia tersenyum dan tertawa saat disiksa. Melihat Asiyah tertawa saat disiksa, Fir'aun semakin marah dan menyiksa Asiyah lebih keras sambil berkata, "Lihat, aku sudah mengazabnya, aku sudah menyiksanya, tapi dia malah tertawa." Ketika siksaan Fir'aun sudah melampaui batas dan Asiyah tetap tidak mau murtad, Fir'aun memutuskan untuk membunuh Asiyah. Ketika Asiyah binti Muzahim hendak dibunuh oleh Fir'aun, dia tahu ajalnya sudah dekat. Dengan penuh keimanan, Asiyah mengangkat wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 11. Sekejap setelah Asiyah selesai berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengabulkan permintaannya. Tampaklah sebuah istana di surga yang diminta oleh Asiyah. Dalam peristiwa itu, Asiyah benar-benar bisa melihat istananya tersebut. Dia pun tersenyum melihat keindahan istananya di surga, dan ketika akhirnya Asiyah terbunuh, ia meninggal dalam keadaan husnul khotimah dengan senyum di wajahnya, yakin bahwa tempatnya di surga sudah dijamin oleh Allah. Asiyah binti Muzahim adalah contoh nyata seorang wanita beriman yang teguh dalam keyakinan meski menghadapi cobaan yang luar biasa. Kisahnya menginspirasi dan mengajarkan kita bahwa keimanan yang kuat akan selalu mendapatkan perlindungan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak peduli seberapa besar cobaan yang harus dihadapi. Semoga kisah ini bermanfaat dan memberikan pelajaran berharga bagi kita semua.